Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan pengantar Public Relation. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang proses Public Relation dalam Community Relation, langkah-langkah dalam Community Relation, dan kebijakan Community Relation. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 6. 1. Rahmat Rio URD. 2. Rida Prima Adri. 3. Welda Yulia. Selamat mengikuti. Community relation. Berbicara mengenai community relation, ada beberapa definisi menurut para ahli. Pertama, yaitu menurut Onong Ucayana Effendi, menyebutkan bahwa community relation merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik antara suatu organisasi, misalnya jawatan, perusahaan, lembaga, badan, dan lain-lain dengan penduduk yang bertempat tinggal di sekitarnya, dalam rangka membina kerjasama yang akrab demi kepentingan bersama yang dilandasi azas saling pengertian dan saling percaya. Menurut ahli yang kedua, yaitu Gregory, menyebutkan bahwa community relation atau hubungan komunitas adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan satu atau lebih stakeholder untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang baik bagi masyarakat. Nah, kemudian menurut ahli yang ketiga, Gerald mendefinisikan community relation sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Nah, dari beberapa para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa community relation merupakan kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman kepada para pihak yang terkait atau stakeholder melalui komunikasi dan informasi. Kemudian proses public relation dalam community relation. Danny Griswold menyebutkan bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan membuat perencanaan serta melaksanakan suatu program kerja dalam upaya memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Nah, di sini community relation pada dasarnya adalah kegiatan public relation. Maka langkah-langkah dalam proses public relation pun mewarnai langkah-langkah dalam community relation. Selanjutnya yaitu proses public relation. Membahas mengenai public relation pada dasarnya merupakan proses yang bersifat skill yang dimulai dengan pertama yaitu pengumpulan fakta. Pengumpulan fakta bisa dilakukan melalui berbagai sumber, misalnya dari berbagai berita media massa dan statistik, obrolan warga masyarakat atau keluhan langsung dari masyarakat. Bisa juga dilakukan pelurusan pelaporan-pelaporan hasil penelitian yang dilakukan LSM mengenai kondisi sosial yang ada. Proses yang kedua yaitu perumusan masalah. Masalah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dialami, yang untuk menyelesaikannya diperlukan kemampuan menggunakan pikiran dan keterampilan secara tepat. Rumusan masalah diperoleh dari pengumpulan fakta yang telah dilakukan sebelumnya. Proses yang ketiga yaitu perencanaan pemrograman. Pembuatan perencanaan adalah pembuatan perkiraan yang didasarkan pada fakta dan informasi tentang sesuatu yang akan terwujud atau terjadi nanti. Dalam perencanaan program tersebut, kemudian diidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan, sarananya, dan sebagainya. Kemudian proses yang keempat adalah aksi dan komunikasi. Aspek aksi dan komunikasi inilah yang menjadi watak yang membedakan community relation dalam konteks PR dan bukan PR. Watak PR-nya ditampilkan lewat kegiatan komunikasi. Seperti kita ketahui, PR pada dasarnya merupakan proses komunikasi dua arah yang tujuannya untuk membangun dan menjaga reputasi serta citra organisasi di mata publiknya.
Proses yang selanjutnya atau yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi merupakan keharusan pada setiap akhir program atau kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi itu bisa diketahui apakah program tersebut bisa dilanjutkan, dihentikan, atau dilanjutkan dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Kemudian pendekatan community relation ada dua. Pertama yaitu dalam konsep public relation lama yang memposisikan organisasi sebagai pemberi donasi. Maka program community relation hanyalah bagian dari aksi dan komunikasi dalam proses public relation. Dan pendekatan yang kedua yaitu memposisikan komunikasi sebagai mitra. Konsep komunitasnya bukan sekedar kumpulan orang yang berdiam di sekitar wilayah organisasi tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah community relation. Ada beberapa pakar yang menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh sebuah organisasi dalam pelaksanaan community relation. Pada pembahasan ini, kami mengacu pada teori yang dijelaskan oleh Liz Brown dan DeMartini. Untuk lebih spesifik, langkah-langkah community relation diselaraskan dengan karakteristik organisasi, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Hal ini bertujuan agar langkah-langkah yang diterapkan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan organisasi. Langkah-langkah community relations untuk organisasi profit menurut Brown adalah 1. Segmentasi, 2. Skala prioritas, 3. Penelitian, 4. Pemuka pendapat pada kelompok sasaran, dan kelima adalah penyelarasan. Adapun langkah-langkah community relations untuk organisasi non-profit menurut DeMartini, 1. Merumuskan komunitas organisasi, 2. Menentukan tujuan program, 3. Menyusun pesan yang hendak disampaikan, 4. Memilih metode yang paling baik dalam penyampaian pesan, 5. Melaksanaan program community relations organisasi, dan yang keenam adalah menganalisis hasil. Dengan demikian, langkah-langkah community relations disesuaikan dengan karakteristik organisasi, sehingga proses community relations pada suatu lembaga dapat terselenggara dengan baik. Pada organisasi non-profit, langkah-langkah community relations penting untuk diperhatikan dalam mengevaluasi bagaimana organisasi dipandang oleh komunitasnya. Sedangkan pada organisasi profit, menentukan segmentasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan community relations yang penting untuk diperhatikan sehingga tujuan organisasi menjadi tepat sasaran. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan tentang kebijakan community relation. Community relation merupakan sebuah program yang dilandasi kebijakan atau polisi organisasi. Dengan memandang community relation sebagai kebijakan, maka bisa nampak seberapa besar dan seberapa jauh komitmen organisasi terhadap komunitasnya. Menurut Willen and Ganger, kebijakan merupakan pedoman umum untuk mengambil keputusan pada seluruh organisasi. McLaughlin menyatakan bahwa kebijakan memiliki makna ganda. 1. Kebijakan bisa berupa kerangka kerja yang menjadi pedoman pengambilan keputusan dalam hal tertentu dan menunjukkan maksud-maksud yang lebih besar. 2. Kebijakan bisa pula berupa rencana umum tindakan. Bila program community relation organisasi dijalankan sebagai satu kebijakan organisasi, maka program tersebut akan memiliki landasan yang kokoh untuk dijalankan. Karena kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari strategi umum yang dijalankan satu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kalaupun ada perubahan, tapi bukan hal yang mendasar, melainkan lebih merupakan penyesuaian. Sebagai contoh, organisasi yang memprioritaskan kebijakan community relation dengan memfokuskan pada sektor pendidikan
Misalnya akan diwujudkan dalam bentuk pembagian buku ke perpustakaan sekolah atau memberikan beasiswa untuk para siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Demikianlah pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.